Ini yang selalu gue kritik dan terbukti kembali lagi bahwa Arsenal itu cannot compete. Karena memecat pelatih itu gampang. Menggantinya very gampang. easy. Iya kan? Tapi yang susah kan kedepannya seperti apa? Kayak Moneyball dong, Coach. Ini bukan kayak Moneyball, ini Moneyball. Jadi Moneyball, tujuannya ya? jelas. Moneyball diterapkan di tim, di klub sebesar MU. Ya. Jadi jelas tujuannya adalah cari duit. Serie A salah satu faktor kenapa susah maju. Ya tahun ini karena UEL aja. Padahal mereka 4 tim nggak masuk perempat final di UCL. Ya kan? Level mereka memang UEL. Liga Melon sama Liga Duku lah. Itu untuk Serie A lah. Mereka masuk ke final dan lain. Tapi Champions League mereka nggak survive. Madrid lah. Tapi apapun bisa terjadi ya. But this is final. Oke, Coach, kita ngobrol lagi nih. Ya. IPL udah kelar dengan berbagai dramanya. Betul banget, termasuk banyak banget bulian-bulian di tag ke Coach sekarang ya, karena biasa. Kan kita udah biasa nggak juara. Udah 21 tahun. Udah biasa nggak juara. Iya. Tapi, jadi I think mayoritas ekspektasi Arsenal juga nggak tinggi. Tapi di awal-awal gue yakin juara lah. Sampai tengah-tengah season lah. Gue itu yakin nggak juara atau berkurang keyakinan gue juara pada saat City kalah di UCL. Di situ mereka sapu bersih. Tapi kalau masih ada UCL, maka ada beban. Masih ada 50-50. Mereka fokusnya ke UCL. Tapi pada saat mereka kalah udah selesai. Dan Arsenal praktis kesandung cuma lawan Aston Villa kan. Ya. Cuman ya sama rentetan sebelum winter break 5 kali nggak menang itu. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Karena benchnya jelek. Jadi pada saat pemain-pemain yang dihandalkan nggak perform, which is bisa terjadi, mereka juga manusia, mereka bukan top dunia levelnya. Oke. Pada saat mereka nggak perform, ya stuck. Ini yang selalu gue kritik dan terbukti kembali lagi bahwa Arsenal itu cannot compete di 3-4 kompetisi kalau squad lu kayak begini. Pertanyaannya kan sekarang adalah sehebat apa Arteta dan Edu beli pemain buat musim depan. Nah, yang jelas sebagian itu harus dibuang. Nah, yang pasti keluar itu Elneny sama Cedric. Ini kan nyaris nggak pernah main. Nah, belum yang namanya Tusuk Gigi lah, Lokonga, Tavares, Nketiah, Rice Nelson. Kalau perlu Smith Rowe juga dibuang. Dan benchnya itu harus kuat. Beda dengan kayak City. Makanya gue selalu bilang kan, orang hanya melihat permainan-permainan. Tapi orang nggak pernah bahas kalau Arsenal itu beruntung tidak ada pemain inti yang cedera. Ya. Nggak pernah. Itu hebatnya ya. Kita lihat MU, segambreng. MU 60 pemain cedera bergantian. Fit, cedera lagi. Ya. Liverpool, awal-awal musim, segambreng. Chelsea, segambreng. Apalagi Spurs pun banyak yang cedera. Terus City nggak begitu. Kalau ada ya paling Kevin De Bruyne. Tapi this team is jauh lebih kompak kan. Kalau kita perbandingkan man to man pemainnya, let's say Rodri dengan Jorginho atau Partey, ya, jauh lebih bagus Rodri. Kita ke belakang. Diaz dengan Saliba mungkin selevel. Oke. Kita bandingkan Ben White sama Walker, ya jauh lebih bagus Walker. Kita bandingkan kiri Gvardiol sama Zinchenko, jauh lebih bagus Zinchenko. Kita bandingkan Kevin De Bruyne sama Odegaard, jauh lebih bagus Odegaard. Kipernya Ederson sama Raya, lebih bagus Ederson. Bernardo Silva sama Bukayo Saka, lebih bagus itu Bernardo Silva. Jadi secara overall lebih bagus. Cuman dari sisi permainan, nah ini bagusnya Arteta. Dia bisa menyulap setelah berapa tahun tim ini kompak. Dan dari sisi permainan nggak kalah lawan City. I enjoy. Yang bisa ngalahkan City itu kan salah satunya Arsenal. Iya kan? Sama MU dong terakhir. Sama MU terakhir. Tapi artinya ini tim memang sulit dikalahkan. Cuman pada saat 11 starter ini nggak jalan, lagi nggak perform,
nggak ada pengganti. Dan silakan selalu terjadi pada terjadi. minggu-minggu terakhir ya, Coach. Sebenarnya kali ini nggak minggu terakhir. Minggu terakhir mereka semua sapu bersih kecuali lawan Aston. Orang kan bilang, wah, gue masih ingat 8 match sebelum selesai. Bandingkan jadwal Liverpool, jadwal Arsenal sama City. Oke. City mungkin beratnya Aston away sama Fulham, sama Spurs. Sorry, sama Spurs. Disapu bersih juga. Oke. Kita lihat Liverpool, jauh paling gampang Liverpool. Buktinya kalah lawan Everton, di kandang lawan Crystal Palace, seri lawan West Ham, nggak bisa diprediksi. Arsenal sapu bersih kecuali Aston Villa. Padahal ketemu Chelsea menang, ketemu Spurs menang. Match-match yang nggak gampang itu dimenangin kecuali Aston Villa. Tapi mereka kehilangan banyak poin 5 match sebelum winter break. Nah, kalau you mau jadi juara, you cannot punya bench kayak begitu. Dan itu udah berkali-kali bilang, gue akan dukung Arteta kalau dia Deadwood ini dibuang. Yang gue tadi sebut nama-nama ada 5-6 poin itu dijual semua, beli 4-5 pemain yang bagus. Baru we can compete. Kalau enggak, susah. Dan selama Arsenal ada Pep itu susah. Coach, dan Arsenal udah 5 tahun ya Arteta dapat cuman 1 trofi, tapi Arteta konon masih akan dipertahankan atau malah diperpanjang. Iya. Setuju? Iya. Ya, gue sih enggak. Cuman the point is Amerika itu kan nggak pernah peduli. Ya lihat aja Glazer lah. Dia udah happy lah mungkin runner up jangan ya. Duitnya masuk, Champions sampai perempat final. I mean merchandise bagus ya. Semua bagus, tiket tinggal nggak ada yang komplain, stadion penuh terus mau komplain apa? That's American. Kalau pemiliknya Abramovich udah dari kapan tahun dipecat itu Arteta. Iya. Abramovich dulu kan 3 tahun ya. Kadang 2 tahun. Juara si Di Matteo juara Champions League aja dipecat. Langsung dipecat. Iya. Jadi ya we'll see next season seperti apa. Oke, Coach, kita ke MU. MU akhirnya dapat 1 trofi ya, walaupun urutan 8 kemudian dapat 1 trofi mengalahkan City main di Wembley. Dan yang persoalan itu apakah si Ten Hag ini akan dipecat ya? Gini. MU ini kan special case, oke? Kita harus melibatkan beberapa faktor dalam mengambil keputusan. Karena memecat pelatih itu gampang, menggantinya very gampang. easy, ya kan? Tapi yang susah kan kedepannya seperti apa? Sejarahnya MU adalah mereka sudah memiliki beberapa pelatih yang punya nama, Van Gaal, Mourinho, flop. Rangnick, Ole, flop. Moyes, flop. Oke? Apakah mau kayak gini lagi? Sampai Mourinho nyindir pemain-pemain yang gue nggak mau pakai di situ. Masih ada. Oke, itu 1. Kedua, masalah dana. Kalau mau menggantikan Erik ten Hag dengan pelatih bagus, levelnya Conte lah, mahal. Dan dia harus bayar kompensasinya ten Hag setahun. Lebih dari 10 ya kan? Jadi juga lah. Nah, dari segitu, mending beli pemain. Oke, 1. Kedua, ketiga, apakah pelatih yang baru udah akan tune in? Belum tentu. Ya enggak. Oke. Keempat, si Ineos juga harus lihat bahwa banyak pemain yang nggak perform. Banyak pemain lama yang nggak yang bermasalah juga yang bermasalah, yang harus dihadapin, yang memang harus dibersihin. Ya. Jadi ini bukan masalah pecat atau nggak pecat. Kalau pecat mah gampang. Masalahnya ke depannya mau gimana. Oke. Jadi pekerjaannya akan jauh lebih berat kalau mencat pemain. Nah, yang lucu, gue nggak tahu benar atau tidak, beredar di media 5 kriteria yang dilakukan oleh MU ke depannya. Redcliffe. Bikin 5 rules. 5 rules. Salah satu, beli pemain di bawah 25, gue paham. Itu dilakukan, dia kayaknya niru patronnya si Red Bull Leipzig, beli pemain muda. Terus yang satu yang gue nggak paham, pelatih nggak boleh minta pemain. Jadi pelatih hanya boleh minta posisi. Contoh, gue butuh wing kanan, gue butuh striker. Pelatih nggak boleh kasih pemain. Nah, Dirteknya yang beli striker, yang cari striker, pelatih milih. Nah, ini kayak Moneyball dong, Coach. Ini bukan kayak Moneyball, ini Moneyball. Jadi Moneyball, tujuannya jelas. Moneyball diterapkan di tim, di klub sebesar MU.
Jadi jelas tujuannya adalah cari duit. Iya kan? Ya. Kita lihat Moneyball yang beredar, Brighton, Brentford, Liverpool ya oke lah. Liverpool lebih ke pelit sih. Mungkin lah juara lah dengan begitu. Ranking berapa mereka? Ya mana mungkin juara lah. Ujungnya beli pemain jual, beli pemain, nggak akan kemana-mana. Oke. Nah sekarang pertanyaan kan adalah pada saat pelatih diperlakukan seperti itu, mau terima nggak pelatih? Pelatih kan pasti pengen cari nama. Ya. Semua pelatih, bukan hanya posisi. Kalau kita bicara striker, oke, Højlund terlalu muda, dia butuh waktu, butuh satu striker. Asumsi Ten Hag bilang, gue mau Osimhen sama Vlahovic yang levelnya dunia, ya kan? Oh enggak, gue kasih lu Boniface, Sesko atau siapa. Nah kalau dia nggak mau gimana? Kan kocak kalau begitu. Kalau seandainya ini kan media yang nyebarin. Seandainya aturan itu benar, gue jadi Ten Hag. Oh itu masih gosip ya? Belum dari Redcliffe? Belum itu dari media, belum dari statementnya MU. Tapi poin-poinnya gue suka loh, jangan beli pemain tua gitu. Iya. Walaupun nggak tapi nggak bisa ya. semua muda juga. Betul. Nggak bisa semua pemain senior untuk ngebimbing, betul. Jadi old generation, mid generation, young generation. Jangan old sama muda juga. Jadi ini harus dilakukan. Nah, kalau seandainya itu benar, poin-poin itu benar, gue sih akan mundur kalau gue jadi Ten Hag. Gue nggak akan terima diintervensi kayak begitu. Itu menurut gue sih terlalu kasar ya. Sehari sebelum FA diumumkan bahwa habis FA dia akan di-sack. Menurut saya sih nggak, itu mainan media kalau gue bilang. Itu yang pertama keluarkan di Marcio. Ya Di Marcio itu sangat unreliable. Gue masih ingat waktu si agen Mino Raiola belum meninggal. Dia yang pertama keluar bilang Mino Raiola meninggal. Padahal dia masih fit. Baru berapa hari setelah itu, seminggu setelah itu. Biang gosip ini ya? Iya, biang gosip. Habis itu diambil alih sama media Inggris. Daily Mail atau apa keluar. Habis itu media-media lain ambil alih. Padahal nggak ada omongan. Karena Ten Hag sendiri sudah bilang, gue udah berapa kali ketemu Ineos dan Ineos mengatakan mereka akan lanjut sama gue. Iya, Ten Hag kan bilang akan lanjut proyek kan? ini. Nggak mungkin Ten Hag bohong kan? Tapi ya namanya klub. Gue setuju dengan Coach. Gue nggak tahu. Ini kasusnya Van Gaal juga. Dalam arti nggak tahu apa-apa, menang FA dipecat juga. Apalagi MU kan lagi kesulitan uang. Ya mau beli pemain kan dibatasin, katanya nggak sampai 100 juta lah ya. Budgetnya. Kalau dia ganti pelatih, belum tentu dapat pelatih yang bagus, yang murah. Iya kan? Betul. Yang bisa aja belum tentu. Pelatih bagus pasti mau ke MU. Mereka cari CV kan? Iya, cari CV betul. Mereka cari CV. Kayak Arne Slot lah. Arne Slot ke Liverpool. Kenapa Arne Slot mau ke Liverpool? Arne Slot itu bukan siapa-siapa di dunia Eropa. Hanya di Belanda dia ngetop. Oke. Liverpool bilang, oke, lu masih muda, mau nggak pegang Liverpool, tapi nggak ada budget. Atau budget sangat kecil. Ya Arne Slot mau lah. Minimal dia pernah pegang Liverpool, nothing tulus, ya kan? Pelatih hebat, ya nggak mau. Pelatih hebat nggak mau. Jadi kembali lagi, Ineos mau apa? Cuman gue bilang sih, oh ya mereka keluarkan polling ya, MU ke fansnya, 90% tetap Ten Hag bertahan. Ten Hag stay. Dia lebih so much, apalagi dengan juara FA kemarin. Mengalahkan City lagi. It means a lot. Dan Martinez balik berkembangnya beda banget dia. Maino itu beda banget. Walaupun nggak full ya. Nggak full. Dan Pep itu mengakui gila memang Martinez itu. Gue ingat adegan waktu Garnacho selebrasi Coach. Yang di pojok dia ngegolin, selebrasi. Ternyata tuh selebrasi kan di depan fansnya City. Nggak tahu. Oh ya, jadi dia selebrasi gitu-gitu sampai gini-gini. Ternyata depan fansnya City. Si Martinez ngasih selamat, habis itu dia balik lagi. Lihat ini orang mau lebay, dia tarik. No, you can do it. That's leadership. Iya, betul. Betul sekali. That's leadership. Dan gue bilang sih, kalau gue jadi Ineos, gue akan kasih Ten Hag nggak setahun, setengah tahun. Minimal ya? Minimal setengah tahun. Lihat, setelah setengah tahun, lu bisa bermain nggak? Ada perubahan nggak dengan pemain? Kalau minimal nanti winter lah ambil ya. Kalau seandainya masih range 9-10 mainnya ancur-ancuran out. Baru out. Apalagi pasti nanti sampai ke deadline baru ketahuan siapa-siapa pemain yang bisa dijual ya kan?
Ya bisa jual sekarang Pak. Wan Bisaka 10 juta, come on coach. Kalau gue nih, mendingan gue tahan Wan Bisaka 10 juta. Untuk pelapis. Untuk pelapis, setuju nggak lo? Kalau 10 juta ya terlalu ngapain? kecil. Untuk murah banget gitu loh. Kalau Varane iyalah out, udah habis udah Casemiro out. Karena gaji gede kan. Nah yang dia harus di offload ini gaji-gaji gede semua. Wan Bisaka kan nggak gede amat coach. Rashford offload. Ya, terus apa namanya? Maguire bisa offload. Pokoknya yang gaji gede offload bisa mendatangkan, bisa menghemat duit dengan apa namanya? Dengan beli pemain muda yang berbakat. What happened to Mason Greenwood? Menurut coach? Kayaknya yang gue denger sih mau dijual. Jual lah. Masalahnya MU minta 40 masih orang menganggapnya kemahalan. Buat liga luar lu mahal. Tapi untuk Liga Inggris buat Liga Inggris nggak mahal. Kenapa dia nggak mau balik ke Inggris ya? Atau nggak? Kenapa nggak ada pemain tim Inggris yang mau ambil dia ya? Karena kasus. Karena itu kasus juga membuat dan MU itu bukannya nggak suka karena kasus perempuannya itu ya. Dan mereka takut direcokin sama ormas-ormas ini. Yang feminis. Iya. Setuju. Jadi mereka mending daripada beli pemain yang berisiko, dapat ekstra masalah, mending gue cari pemain yang nggak bermasalah. Sayang. Tapi untuk klub-klub Liga Spanyol 40 itu mahal banget. Kecuali terutama klub kecil kayak Getafe gitu. Kecuali Barca sama Madrid. Itu padahal pemainnya. Gue kalau dia balik coach gila. Dia jadi pemain terbaik di Getafe loh. Getafe ya. Gue sih kalau jadi Barca, kalau sana negotiable ya, 20-30 gue ambil tuh Greenwood. Kalau nggak salah Barca mau ambil atau siapa gitu coach, ditukar gitu, di swap. MU dapat siapa? Oh ini Atletico Madrid, dia akan buang Joao Felix untuk ngambil Greenwood. Ya mungkin. Iya, itu over terakhir kan Joao Felix itu pemain bagus sebenarnya, tapi kan nggak pernah cocok sama nggak nyaman. Diego Simeone. Iya, betul. Itu opsi. Maka dari itu musim ini itu akan banyak pergerakan pelatih, itu sudah terbukti. Sama untuk gue bilang striker. Ya. Striker itu langka loh. Tapi banyak tim butuh striker. Makanya MU punya itu kalau tukar sama Joao menurut gue sih oke. Walaupun Joao gajinya tinggi juga ya. Iya, nah dia harus turunin. Iya. Coach Jadon Sancho menurut gue sih enggak lah, outin aja lah. Gajinya gede loh. Gede dan nggak bagus-bagus amat mainnya. Nggak bagus-bagus amat. Udah comeback sih bagus, tapi kan nggak cocok dengan gajinya juga. Bagus di Bundesliga. Iya. Dan nggak bagus-bagus amat juga. Tapi di IPL nggak lah, biasa banget. Nggak layak digaji segitu. Anthony pasti out. Kalau gue bilang ya. Anthony. Itu juga. Walaupun dia kemarin bilang I suffer. Gue menderita selama ini dan dia curcol lah bahwa dia tahu, dia sadar dia tidak bermain bagus. Dia pengen membuktikan musim depan. Tapi ya this is not about emotional atau personal. This is about business. Kalau gaji terlalu gede. Anthony nggak terlalu gede amat sih, lumayan lah, 200-an ya. Tapi kalau masih punya value dan ada klub mau beli dia, ya gue bilang jangan dilihat dulu dibeli berapa, dulu kan belinya kan kepepet coach ya. Jual, ya. Gitu. Jadi tapi ada hikmahnya coach, menurut gue sih. MU banyak cedera ya, suffer karena muncul bintang-bintang baru ya, anak-anak muda ya. Garnacho, Maino, Amad Diallo dikasih kesempatan, Kuambala ya. Wah, itu keren-keren coach. Jadi menurut gue sih tanpa yang senior cedera, nggak mungkin tuh muncul Maino tuh. Betul. Ya, tiba-tiba Amrabat nggak perform, Casemiro nggak perform. Dan Amrabat perform lagi ya. Oh iya, di game-game terakhir. Iya, 5 match terakhir gila mainnya. Kayaknya dia butuh waktu untuk adaptasi. Amrabat itu. Kalau gue tahan tuh. Nggak gini. Amrabat itu hebatnya kan dari Maroko. Kita tahu semua lah. Maroko itu adalah tim yang defense-nya paling rapat, paling compact. Jadi jarak antar kiri kanan, depan belakang itu paling dikit. Di situ dia bisa perform. Tapi kalau di MU jaraknya jauh-jauh, kelabakan dia. Nah terakhir terutama FA ya. Iya, terutama lawan City itu compact. Di situ dia bisa ngatur. Nah sekarang tergantung kembali lagi dan harganya nggak mahal, 20-an kalau nggak salah. Kalau gue jadi kalau MU, permanen gue ambil. Karena nggak terlalu mahal, dia sudah bisa adaptasi. Dan Erik Ten Hag kalau mau main compact, ya pakai Amrabat. Kalau enggak, ambil DM lain. Kalau gue sih termasuk Eriksen lah coach ya, untuk super sub ya.
Tapi is too old kalau gue bilang. I know. Udah Tapi lambat dia. Kadang-kadang diperlukan juga lah. Iya, tapi if you can get younger player yang muda. Ya, kalau ada budget. Meningkat, ya kalau ada budget. Kalau Ya ada budget. Kembali lagi ke budget, kembali lagi lihat berapa pemain yang bisa dijual baru. Iya, masalah pemain MU itu nggak ada yang high value itu nggak ada sekarang. Kalau dijual murah semua termasuk Rashford. Dulu Rashford masa aja bisa di atas 100 ya coach ya. Iya. Sekarang 60 70 udah bagus gocap. Gue 50-an kalau gue bilang. Iya, Sancho juga nggak segitu. Enggak, ya 50-an. Iya, Van de Beek juga nggak bakal balik juga, udah habis lah selesai. Itu 5 juta itu. Iya, ada orang ngambil aja udah bagus tuh ya. Iya, betul. Ada yang ngambil aja udah bagus. Sekarang balik lagi katanya ke MU. Iya, jadi di Jerman juga nggak perform. Iya, Johnny Evans pasti keluar ya coach ya. Ya, itu keluar. Varane keluar. Iya. Tapi gue suka loh untuk ngelapis-ngelapis menit-menit terakhir. Kan persoalan MU game-game terakhir itu kan di menit-menit terakhir itu kan kebobolan tuh. Iya. Iya, tapi kalau pas menit diajak sprint kalah. Kalah lah, iyalah coach umur berapa lu lagi. Kalau buat pelapis mending cari pemain muda. Nggak usah dari MU-nya. Bisa dari WC muda, City muda atau apa muda. Karena pada saat let's say unggul 3-4-0 pemain muda dikasih jam terbang pelan-pelan. Ini kan udah mulai lah ya. Iya, daripada pemain yang dari senior. akademinya keren. Atau dari akademi, ya mungkin nggak ada semua ya. Tapi bisa beli pemain muda dari tempat lain. Daripada mempertahankan kayak Eriksen, kayak Lindelof, kayak apa, ngapain. Lindelof menurut lu masih ada nggak coach? Enggak, akan dibuang. Ya kalau menit-menit 10 menit 15 menit terakhir sih boleh. AWB Dalot pun feeling gua, Dalot mungkin nggak. Dalot sih masih bagus lah. AWB yang dibuang. Iyalah kalau Dalot itu nggak konsisten. Itu yang jadi masalah. Tapi mungkin sebagai pelapis oke lah. Cari biar ada pesaingnya. Tominay coach. Tominay buang. Itu tuh mendapatkan mungkin karena memang nggak ada orang ya sehingga Ten Hag dia sering main ya. Nggak, Tominay itu bukan levelnya MU. Oke coach, pertanyaan banyak penonton itu apakah MU memang akhirnya nggak jadi bermain di Piala Eropa? Jadi, kenapa nggak jadi? No, out. Loh, nggak tahu gue. Loh, karena Redcliffe kan punya Lille yang juga masuk. Oh iya, enggak. Dan peringkatnya lebih tinggi. Aturan itu udah dirubah. Nah itu nggak tahu gua. Itu yang sekarang masih menjadi gosip. Enggak, setahu gua aturan bukan dirubah. Jadi harus dibuktikan kalau manajemennya Lille, which is peringkat 5 di Ligue 1, itu memang berbeda. Nggak ada urusan tuh. Hanya di pemilik kerja. Itu pun ada aturan kayak gitu. Lille atau Nice? Nice. Ya. Gitulah. Jadi karena Redcliffe kan punya Lille atau Nice lah pokoknya. Dan sahamnya ini kan nggak mayoritas juga di MU. Gue baca artikel itu nggak masalah. Mereka dua-dua tetap jalan. Kalau di Nice mungkin mayoritas. Tapi di MU nggak, cuma 25%. Dan itu ada hitam di atas putih. Itu menjadi pertanyaan tuh sekarang. Nggak ada masalah. Ya apa senang lah para fans MU bisa minimal MU main di Liga Malam Jumat lah ya. Liga Melon. Arsenal loh, usia tapi nggak juara. 5 tahun cuma 1 trofi doang. Ten Hag kan 2 tahun dapat 2 trofi coach, lumayan. Coach, kita ngelihat pergerakan pelatih-pelatih baru ya. Arne Slot. Menurut lo akan jadi lebih bagus nggak? Nggak bisa dibilang begitu. Nggak bisa dibilang begitu. Karena kayaknya Liverpool juga akan jual pemain. Akan beli pemain. Nggak, maksud gue dibikin banyak pelatih yang lebih meyakinkan coach yang lagi nganggur sekarang. Nggak, gini. Gue memantau itu ada pergeseran antara pelatih yang tua, yang berpengalaman, kayak Pochettino, kayak Tuchel, kayak Conte, dan pelatih muda yang nggak berpengalaman. Kita lihat, kita cek. Munchen ambil Kompany. Iya lucu. Juve ambil Motta. Milan ambil anak baru semua ya. Pelatih muda baru semua ya. Liverpool ambil Slot. Bahkan Ajax ambil pelatihnya Nice. Lille atau Nice lupa gue. Ada apa? Rank 5. Simple. Menurut gue ya. Klub ini lagi kesulitan keuangan. FFP jadi tambah ketat, mereka belum bounce back dari pandemi. Pelatih yang berpengalaman mintanya banyak, karena memang mereka mempertahankan reputasi mereka. Gue mau main kasar, gue mau ngelatih MU atau Munchen atau Juve, tapi gue harus datangkan pemain ini.
nggak ada duit semua. Akhirnya ya udah, daripada gini mending gua ambil pelatih muda. Yang masih bisa diatur ya. Xabi Alonso. Ya. Xabi Alonso contoh juga pelatih muda yang perform. Jadi lama-lama secara alami pelatih-pelatih tua ini tergeser. Beruntung si Conte dapat job di Napoli, tapi nggak tahu juga berapa lama. Tahu sendiri Conte kayak gimana, dan ownernya si De Laurentiis, ownernya Napoli itu juga nggak jelas. Oke. Yang lain itu gambling. Ya. Itu gambling, maka dari itu gue lihat trennya pelatih-pelatih senior itu kegeser, muncul pelatih muda umurnya 35 sampai 45. Iya. Chelsea muda gitu. ngambilnya ya. Semua, termasuk Chelsea, Maresca, termasuk Liverpool. Ya. Akan lebih banyak. Jadi ya which is good. Gue bilang ini bagus. Okay, ya. Terutama untuk Serie A. Ya. Serie A salah satu faktor kenapa susah maju ya tahun ini karena UEL aja, padahal mereka 4 tim nggak masuk perempat final di UCL, ya kan? Level mereka memang UEL, Liga Melon sama Liga Duku lah. Itu untuk Serie A lah, mereka masuk ke final dan lain. Tapi Champions League mereka nggak survive. That's why mereka bisa datengin 5 tim atau berapa tim ke Eropa. Okay. Which is untuk gua agak aneh. Kenapa? Lu 4 tim nggak lolos perempat final masih bisa kirim 5 tim. Untuk gue sih, tapi ya itu aturan FIFA. Nah, Serie A ini yang harus dirombak sebenarnya, karena terlalu banyak pelatih tua yang itu aja. Ya. Sachi, muter-muter situ aja. Iya. Pioli, Mazzarri, Gasperini, itu aja. Nah, ini harus dirombak. Nah, baguslah kalau Juve berani ambil pelatih muda, Milan ambil pelatih muda, Pioli digeser juga. Jadi lebih bagus banyak pelatih muda lah. Dan bahkan ambil dari pelatih luar ya. Dan itu penting untuk... Itu jarang ya? Ya, Italia itu biasanya kan ekspor pelatih ya? Iya. Betul. Itu sangat jarang. Ini untuk refreshing liganya aja, pemain-pemainnya aja. Setuju. Biar kalau mau maju ya harus ada angin segar masuk. Harus berani melakukan terobosan. Karena Serie A, they cannot compete masalah TV rights. They cannot compete masalah income dari stadion. Mayoritas nggak punya stadion. Jadi dari banyak hal mereka nggak bisa bersaing dengan Liga Inggris. Bahkan mungkin nggak bersaing dengan Liga Spanyol atau Jerman. Nah, satu-satunya kalau mereka mau bersaing, meningkatkan prestasi, mereka harus karena bisnis sepak bola ada korelasinya antara income, sponsorship dengan prestasi. Setuju. Tambah bagus prestasinya, tambah naik harga itunya. Tapi kalau gue resume nih coach, banyak banget pelatih senior yang nganggur ya. Mourinho nganggur, Tuchel nganggur, Pochettino nganggur. Contoh, sekarang you sebut Mourinho ya. Mourinho kan harga mahal, oke? Mintanya banyak, dipecat, Del Rossi naik. Ini salah satu pelatih muda juga, ya kan? Lumayan ya. Jauh lebih bagus, bukan lumayan. Hampir aja lolos. Jauh lebih bagus. Menang cuman dua kali kalah kalau misalnya lawan Bolonya sama Inter. Sisanya sama Empoli terakhir. Sisanya menang semua. Lah Mourinho dipecat karena terseok-seok kan. Nah, ini sebuah bukti bahwa pelatih tua ini nggak bisa ngikutin dengan sepak bola modern. Kalau tim-tim besar sudah merekrut pelatih muda, jadi pelatih senior ini mungkin akan masuk ke tim-tim kecil kali ya. Bisa. Logikanya gitu loh. Kalau dari pilihan nganggur loh, yang nggak tahan nganggur. Betul. Xavi Hernandez, nganggur semua udah. Jadi semua harus turunkan ego lah. Turunkan ego, turunkan gaji, harga, turunkan harga. Kalau enggak susah. Ya. Mereka nggak akan dapat job. Dan Ten Hag itu termasuk muda ya coach? Termasuk muda. Dalam arti di dunia internasional itu termasuk muda. Umur juga masih muda kok. Ya, 40. Kemarin ada joke loh coach, sorry nih nggak body shaming nih. Kan pelatih-pelatih Liga Inggris sekarang yang masuk botak semua. Botak semua. Karena di sana barbershop banyak yang marah coach. ada slot, pokoknya botak-botak semua masuk. Betul. Oke, jadi coach kita ngelihat apa final champion ya Dortmund Madrid. Ya kalau kita bicara Madrid final champion ya susah lah. 60% Madrid. Madrid lah. Tapi apapun bisa terjadi ya. But this is final. Ya. Ini gue bilang ya, 3 cup terakhir. Madrid. Piala bentar. Sebelum Madrid, sebelum Piala UEL. Siapa yang menang? Underdog. Ya.
Atalanta, bukan Leverkusen. FA Cup, siapa yang menang? MU. Fans MU aja nggak ada yang nyangka MU bakal menang. Oke. Liga Melon, Conference League. Siapa yang menang? Olympiakos. Olympiakos yang menang. Mungkinkah akan nular ke sini ya? Ke UCL? Bisa jadi. Jadi tiga ini underdog semua yang menang. Ya. Sekali lagi Madrid akan jauh lebih dominan. Tapi kalau mereka efektif dan beruntung, kayak lawan PSG. PSG 6 kali kena tiang kan dalam 2 match. Mereka 2 peluang 2 gol. Nah kalau itu terjadi, Madrid lagi suwe, Dortmund lagi efektif, lagi hoki lah ya. Lagi hoki, bisa aja Dortmund menang. Tapi secara realistis, Madrid dominan. Mereka punya mental untuk menjuarai UCL. Mereka sudah biasa raja UCL. Jadi harusnya sih mereka nggak ada masalah dengan tekanan dan lain-lain. Tapi sekali lagi, anything can happen. Ini bola. Kalau di Inggris tiba-tiba hujan deras, ya kan ngaruh terhadap permainan. Iya kan? Ya. Dan you tahu sendiri Inggris kayak apa hujannya. Every day hujan. Jadi semua bisa terjadi. Gitu. Dan coach, dua pelatih hebat menyatakan diri tahun depan pensiun ya, Pep dan Ancelotti. Kita nggak tahu Pep akan kemana, Ancelotti kayaknya meninggalkan. Pep pegang timnas, Ancelotti pensiun. Ya. Nggak jadi ke Brazil ya? Who knows? Nggak, feeling gue si Pep yang mau ke Brazil. Oh ya? Bukan ke Spanyol? Enggak. Dia udah, gue masih inget pada sebuah turnamen charity-nya Ronald Koeman, bikin golf tournament. Ya, Pep diundang. Di situ mereka bahas mau kemana dan lain. Terus Pep bilang, gue pengen pegang sebuah timnas. Dan dia bilang, oh dia udah ngomong? Ya dia udah ngomong. Dan timnas di Amerika Latin itu kayaknya seru juga. Karena itu pengalaman gue tersendiri. Dia belum pernah mengalami itu kan. Jadi feeling gue sih tahun depan Pep sangat bisa, sangat mungkin. Kalau dia ke Latin ya ke Brazil lah ya. Ke Brazil. Karena Argentina dengan juara dunia kan nggak ada alasan untuk ganti pelatih timnas ya. Dan kayaknya Xabi Alonso yang pindah ke Madrid. Dia lebih cenderung ke Madrid daripada ke Liverpool. Makanya Xabi perpanjang kontrak setahun kan. Ancelotti tinggal setahun. Skenarionya seperti itu, tapi apakah benar jadi kita nggak tahu. Jadi ya kembali kita akan lihat pelatih-pelatih muda ke depannya lebih banyak. Which is seru untuk gue. Seru. Saya kira tahun ini tuh lebih seru kita ngomongin pelatih ya daripada pemain ya. Pemain hampir nggak kelihatan. Gimana sih? Pemain itu mungkin striker ya. Karena striker langka kan. Kemarin digosipin Arsenal incer Sesko, oke? Tapi gue bilang sih, kalau kita lihat pembelian Arsenal itu banyak sekali kegocek. Jadi mereka kayak Mudryk, mereka incer Mudryk tiba-tiba pindah ke Havertz atau ke Trossard atau apa. Mereka incer tiba-tiba pindah. Itu emang sengaja digocek biar harganya nggak meningkat. Nah feeling gue mereka punya, mereka sudah berhubungan dengan Osimhen. Jadi jangan, dan Osimhen, Napoli minta tuker tambah Osimhen dengan Lukaku. Lukaku kan masih digaji. Gajinya Lukaku gede by the way, 350. Nah, si Chelsea minta tambahan duit. Napoli nggak mau. Iyalah, kalau gue juga nggak bakal mau lah. Gue juga nggak bakal mau. Lukaku udah tua. Jadi kemungkinan besar Osimhen dijual ke klub lain. Semoga ke Arsenal. Saya pikir yang punya kemampuan keuangan mungkin Arsenal ya. Mungkin Liverpool. Nah Liverpool gue nggak yakin. Mungkin City. Kecuali ada beberapa pemain dijual. City udah punya Haaland, nggak bakal Osimhen mau ke sana. Cuman yang jelas striker ini langka. Ini orang pada banyak tim butuh striker kan. Chelsea butuh, Arsenal butuh, MU butuh. Semua butuh. Ya apalagi kalau Vlahovic di Juve cabut, butuh lagi. Giroud di Milan akan ke MLS. Butuh striker lagi, jadi pergerakan striker yang sangat sedikit ini. Barca pasti ya butuh.
Barca yang mungkin sebagai pelapisnya Lewy. Sementara di Jerman juga Boniface-nya si Leverkusen nggak tahu akan pindah atau enggak ya. Jadi yang gue lihat yang seru ini juga perputaran antara striker. Harry Kane tetap bertahan ya? Iya, Harry Kane. Dia mau ngapain? Dia coba cari trofi lagi. Trofi pertama dalam karirnya yang udah hampir pensiun. Good choice. Oke, Coach, terakhir. Timnas kita akan melawan Irak dan Filipina ya? Ya. Prediksi? Gue itu kan pas di China, gue itu interview dengan 3 pemain. Shane Patinama, Marcelino, sama Hernando. Programnya Indosat. 3 hari yang lalu di Fairmont. Ya. Datang, gue pengen tahu suasananya seperti apa. Tapi surprisingly, mereka itu positif banget loh. Percaya dirinya tinggi banget. Dari jawaban yang gue tanya, ya jawaban dari netizen, netizennya Indosat, gue tambah-tambahin dikit lah. Jadi jawabannya itu benar-benar semua positif, percaya diri. Bahkan gue bilang, timnas ini sesolid itu. Sesolid itu sampai kalau ada hater-hater mau masuk, itu nggak dikasih celah. Mereka tidak bisa merusak moral kesolidan tim ini. Nggak ada yang bisa merusak kesolidan tim ini. Bahkan gue tanya, siapa dari pemain Indonesia, kan komunikasi penting. Siapa dari pemain Indonesia, pemain lokal, Liga 1 yang bisa bahasa Inggris? Tahu jawabannya apa? Hampir semua. Semua. Bukan hampir semua. Semua bisa. Artinya yang naturalisasi yang diaspora, yang keturunan sama yang lokal ini bisa berkomunikasi dan semua nggak ada masalah antara kita. Gue sering jalan, si Shane bilang gue sering ngobrol sama Marcelino, sama Hernando dengan pemain lain. Kita itu sangat solid. Nah, berdasarkan interview itu, which is akan disiarkan tanggal 5 atau tanggal 6 Juni ini di YouTube-nya Indosat. Berdasarkan interview itu, percaya diri gue tambah meningkat. Bahwa kesolidan tim yang tidak disorot di kamera itu jauh lebih penting daripada cuman strategi dan... That's intangible. Iya, that's intangible. Kita lihatlah pemain kayak Rashford yang malas balik. Di timnas nggak ada yang gitu. Semua fight. Jadi kembali ke your pertanyaan, ya gue sih optimis bisa. Walaupun nggak ada Elkan, nggak ada Jay, tapi ada Hubner, ada Nathan, ada Rizky Ridho, ada Jody Amat, ya gue sih happy-happy aja. Minimal Filipina kita ambil lah ya. Irak draw sih. Irak gue bilang kalau kita kayak lagi bagus semua, bisa menang. Kita bisa memberikan ekstra. Ini yang kita mau. Nggak seperti biasa tapi ekstra. Nah ekstra ini kita bisa menang. Definitely bisa menang. Yakin Coach? Gue juga yakin. Antara yakin sama harapan ya. Gue lebih yakin setelah gue melakukan interview. Thank you Coach. Kita akhiri acara episode kali ini dan kita jumpa minggu depan dan kita berdoa timnas kita akan melakukan yang terbaik. Ya, jadi ini saya pikir timnas terbaik pada eranya. Jangan banding-banding kayak lagu tuh. Ojo banding-banding dengan yang sebelumnya. Dulu lawannya siapa gitu ya. Dan kita jumpa lagi dalam episode selanjutnya. Bye-bye.